I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Setelah opening tadi, selanjutnya kita akan masuk ke materinya yang berjudul viskositas zat cair. Dalam ilmu sains terdapat banyak istilah-istilah yang jarang diketahui oleh orang awam. Salah satunya adalah viskositas atau kekentalan, yang kerap ditemui pada diskursus fisika atau kimia. Viskositas akan muncul ketika molekul-molekul di dalam sebuah cairan saling bergesekan. Viskositas menjadi alasan diperlukannya usaha untuk mendayung perahu melalui air yang tenang. Ia juga merupakan jawaban dari mengapa dayung bisa bekerja. Kita juga bisa membandingkan laju kecepatan sebuah cairan melalui besaran kekentalan. Agar dapat memahaminya lebih lanjut, saya sudah merangkum pengertian jenis-jenis rumus viskositas dan penerapannya dalam industri. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Apa itu viskositas? Viskositas adalah pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan. Pada kehidupan sehari-hari, viskositas diartikan sebagai ketebalan atau pergesekan internal. Gaya gesek tersebut melibatkan molekul-molekul yang menyusun suatu fluida. Lantas, apa itu fluida? Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Dalam hal ini, wujudnya bisa berupa zat cair maupun gas. Jadi, molekul-molekul yang membentuk suatu fluida saling bergesekan ketika fluida tersebut mengalir. Pada zat cair, kekentalan disebabkan karena adanya gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antara molekul sejenis. Sedangkan dalam zat gas, kekentalan disebabkan oleh tumbukan antara molekul. Oleh karena itu, air yang tipis memiliki kekentalan yang lebih rendah, sedangkan madu yang tebal memiliki kekentalan yang lebih tinggi. Sederhananya, semakin rendah viskositas suatu fluida, semakin besar juga pergerakan dari fluida tersebut. Jadi, viskositas adalah kekentalan suatu fluida yang disebabkan oleh adanya gaya gesekan antara molekul-molekul yang menyusun suatu fluida. Viskositas juga disebut sebagai ketahanan fluida jika menerima gaya dari luar. Besarnya satuan viskositas dinyatakan dengan koefisien kekentalan. Nilai tersebut nantinya dapat digunakan dalam menentukan kecepatan aliran zat cair. Satuan yang digunakan dalam koefisien viskositas adalah Pascal second yang ditulis sebagai Ns per M2. Namun dalam satuan CGS dirujuk sebagai Poise atau P. Jenis-jenis viskositas. Secara garis besar, viskositas diklasifikasikan menjadi 2 jenis dalam analisanya. Setiap 2 cairan yang berbeda dapat memiliki absolute viscosity yang sama, tetapi tidak akan pernah memiliki dynamic viscosity yang sama karena perbedaan densitas. Berikut perbedaan yang mencolok antara keduanya. Yang pertama ada absolute viscosity. Absolute viscosity disebut juga sebagai dynamic viscosity. Ia merupakan kekuatan kekentalan dalam fluida. Dipopulerkan oleh Jean Leonard Potential. Absolute viscosity menunjukkan bahwa tiap spesimen memiliki kecepatan aliran darah yang berbeda. Yang kedua ada dynamic viscosity. Dynamic viscosity juga dikenal sebagai kinematic viscosity atau diffusivity of momentum. Faktor utama dari pengukuran ini adalah gaya gravitasi. Pengaplikasian pada industri. Tahukah Anda jika kekentalan sangat membantu kehidupan kita sehari-hari? Bahkan eksistensinya sangat dibutuhkan dalam pekerjaan tertentu. Berikut contoh penerapan viskositas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di perminyakan. Temperatur permukaan yang rendah mempengaruhi performa aliran minyak pada sistem pipa transportasi minyak berat. Hal ini dikarenakan penurunan temperatur dapat meningkatkan kekentalan yang mengakibatkan minyak sulit untuk mengalir. Sensor pada pipa minyak mentah akan mengukur kekentalan fluida sebagai penentu tekanan yang harus ditambahkan sehingga aliran minyak dapat tetap stabil. Yang kedua di bahan pangan. Viskositas digunakan hampir di setiap proses produksi bahan pangan. Kekentalan antara saus, mayones, kecap,
tentu akan berbeda, sehingga pengukuran temperatur pada kekentalan sangat dibutuhkan untuk menghasilkan konsentrasi makanan yang sesuai. Kekentalan juga dapat berfungsi sebagai uji mutu suatu produk, karena kekentalan dapat memisahkan antara zat makanan yang berkualitas atau tidak. Yang ketiga, di otomotif. Setiap mesin membutuhkan oli atau pelumas dengan tingkat kekentalan yang berbeda. Kekentalan ini berkaitan dengan seberapa besar resistensinya untuk mengair. Maka dari itu, kekentalan oli sangat diperhitungkan untuk mengurangi gaya gesek antara mesin guna mencegah terjadi keausan. Contohnya yaitu piston. Oli akan memisahkan kedua permukaan yang berhubungan sehingga gesekan pada piston dapat diperkecil. Yang keempat, di manufaktur. Hampir sama seperti otomotif, kekentalan berperan dalam pengukuran kekentalan pelumas yang akan digunakan suatu mesin. Jika pelumas memiliki kekentalan yang terlalu tinggi, maka pelumas tersebut justru bisa menyumbat mesin dan menghambat proses manufaktur. Apabila pelumas memiliki kekentalan yang terlalu rendah, maka komponen manufaktur tersebut akan mendapat sedikit perlindungan saat bergerak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.